Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 13 yang beranggotakan 3 orang, saya sendiri, Ari Johanda sebagai moderator, dan kedua anggota saya, Alia Hoirunisa Cahyani dan Bintang Saputri. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Pancasila, Ibu Karlina Sinta Purba SHMH. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan materi kami tentang penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dan dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba terhadap bidang ekonomi dan masa depan bangsa. Langsung saja ke poin pertama, yaitu pengertian narkoba yang akan disampaikan oleh Bintang Saputri. Kepada Bintang Saputri, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Bintang Saputri. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPZA, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Semua istilah ini, baik narkoba atau NAPZA, mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunanya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan yang diperuntukkan untuk penyakit tertentu. Namun, kini persepsi itu disalahartikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang tidak semestinya. Pada saat ini, terdapat 35 jenis narkoba yang dikonsumsi pengguna narkoba di Indonesia, dari yang paling murah hingga yang paling mahal seperti LSD. Di dunia terdapat 354 jenis narkoba. Pemasok narkoba di Indonesia diketahui berasal dari Afrika Barat, Eropa, dan yang paling aktif adalah pemasok dari Indochina. Hingga kini tidak bisa dicegah, dan mengingat masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sangat memprihatinkan, yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu karena Indonesia terletak pada posisi dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini pengedaran narkoba. Hal ini menyebabkan perilaku sebagian remaja yang secara nyata telah jauh dari nilai-nilai kaidah dan norma serta hukum yang berlaku, yang menjadi salah satu penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda. Bahkan dalam kehidupan di tengah masyarakat pun masih banyak dijumpai remaja yang masih melakukan penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia. Di sini saya akan menjelaskan dampak penyalahgunaan narkoba. Dampak penyalahgunaan narkoba ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama dampak fisik. Dampak fisik itu terjadi pada gangguan sistem saraf, gangguan pada jantung, gangguan pada kulit, gangguan pada paru-paru, dan dapat terinfeksi virus HIV dan AIDS. Yang kedua, dampak psikologis. Di sini dampak psikologis dapat terjadinya berpikir tidak normal, berperasaan cemas, selalu membutuhkan obat. Dan yang ketiga yaitu dampak sosial, yaitu selalu merugikan masyarakat baik sosial, kesehatan maupun hukum. Dan dilanjutkan oleh Bintang Saputri. Baik, saya di sini akan menjelaskan faktor penyebabnya penyalahgunaan narkoba. Ada 2 faktor yang menjadi penyebab
seseorang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Seperti yang terlihat dari layar, ini termasuk dalam faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari diri sendiri, yang terdiri dari faktor kepribadian, keluarga, sama ekonomi. Yang dimaksud dengan kepribadian itu kurangnya pengendalian diri, memiliki sedikit pengetahuan tentang narkoba, dan orangnya bersikap labil, bahaya yang ditimbulkan, serta aturan hukum yang melarang penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, faktor keluarga. Kurangnya kontrol, yang dimaksud dengan faktor keluarga itu seperti kurangnya kontrol keluarga dan kurangnya humoris dengan keluarga, atau yang disebut sekarang itu broken home. Yang ketiga, faktor ekonomi. Ini faktornya seperti sulitnya mencari pekerjaan zaman sekarang, sehingga seseorang itu mempunyai pikiran untuk bekerja sebagai pengedar narkoba. Yang kedua itu faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar seseorang yang dapat mempengaruhi seseorang melakukan tindakan, yang terdiri dari pergaulan, sosial, dan lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ari Johanda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ancaman yang ditimbulkan penyalahgunaan narkoba. Di dalam ancaman ini terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dapat merusak masa depan mereka sehingga berimplikasi terhadap keberlangsungan hidup bernegara di Indonesia. Yang kedua yaitu perdagangan dan peredaran narkoba di Indonesia dapat merusak reputasi negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga yaitu perdagangan narkoba sebagai barang terlarang merugikan sistem perekonomian negara Indonesia karena peredaran ilegal tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Poin yang terakhir yaitu dampak penyalahgunaan narkoba terhadap bidang ekonomi. Narkoba juga bisa memberikan dampak pada perekonomian. BNN memperkirakan kerugian ekonomi bisa mencapai sebesar 74,4 triliun dan itu hanya berasal dari penyalahgunaan narkoba. Penggunaan narkoba di kalangan remaja juga semakin meningkat. Banyak faktor yang bisa mempengaruhi para remaja untuk mengkonsumsi obat terlarang tersebut. Mereka awalnya mengkonsumsi obat tersebut karena munculnya rasa ingin tahu apa efek yang terjadi setelah mengkonsumsi obat tersebut. Selain itu, narkoba juga memiliki efek yang sangat berbahaya bagi kesehatan dan masa depan penggunanya. Salah satu efek yang didapatkan setelah mengkonsumsi narkoba yaitu otak dan tubuh penggunanya terganggu, suka berhalusinasi, kejang-kejang hingga dapat menyebabkan kematian. Faktor yang mempengaruhi kerugian ekonomi akibat narkoba di Indonesia adalah karena maraknya pasar pengedaran narkoba yang ada. Jika pengguna narkoba setiap tahunnya bertambah, maka estimasi kerugian ekonomi di Indonesia jauh lebih besar lagi. Maka dari itu kami mengharapkan pemerintah di Indonesia harus memberantas adanya pasar pengedaran narkoba dan pengguna narkoba agar angka kerugian perekonomian di Indonesia berkurang sehingga Indonesia bisa menjadi negara yang lebih maju. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Kurang dan lebihnya saya mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.